Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bertemu dengan kami kelompok 2 bersama saya Ida Fitriana, Ibu Endah Lestari, Ibu Umi Rofiatun, dan Ibu Pitaloka Sariningdia. Kami di sini akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 1.4. Selamat menyaksikan. Langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Bu Santi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, kemudian menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Apakah benar kejadian tersebut? Selanjutnya, Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali, apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang terjadi? Yang kedua, validasi tindakan. Ibu Santi bertanya, apakah dengan bersikap seenaknya, tertawa, dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni, kalian sudah menghormati orang lain? Dengan melakukan hal tersebut, keyakinan kelas apa yang tidak kalian laksanakan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tindakan kalian itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu apa tidak? Ibu Santi menanyakan, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apakah ada gagasan? Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali, kapan kalian akan memulai melaksanakan gagasan kalian tersebut? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan. Yang pertama, diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, mengirimkan email kepada Bu Eni yang berisi hasil keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Yang ketiga, mengusulkan kepada kepala sekolah bila ada ketiadaan guru, maka Bu Eni sebagai guru pengganti. Posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Karena guru berupaya menyalahkan murid yang tidak mengerjakan tugas, maka Bu Eni akan ditegur Bapak Kepala Sekolah. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Jika saya sebagai Pak Hasan menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi, yang pertama, menghormati dan mendukung langkah Bu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua, menindaklanjuti gagasan Vivi dan Natali. Disiplin positif yang diterapkan Bu Santi yaitu dengan mengajarkan murid untuk bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan menghormati orang lain tanpa memberikan hukuman. Sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Dengan indikatornya, Pak Lukman memarahi Sabrina dan memberikan hukuman fisik dan verbal sehingga membuat Sabrina malu dan menjadi berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Bila posisi Bapak Lukman sebagai manajer, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina. Yang pertama, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah, Mbak? Dan kenapa kamu menggunakan sepatu warna coklat? Yang kedua, kamu di rumah tinggal sama siapa? Dan apa tidak ada yang bisa membantu membangunkan kamu dan mengingatkan warna sepatu yang kamu gunakan? Yang ketiga,
Apa keyakinan kelas yang kamu yakini dan menjadi prinsipmu? Yang keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Yang kelima, kapan kamu akan mulai untuk memperbaiki kesalahanmu? Bila saya menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah setiap anak mempunyai tingkatan ekonomi yang berbeda-beda. Sepatu warna hitam dapat digunakan karena walau ada anak yang memiliki 5 sepatu warna hitam akan sama dengan anak yang memiliki 1 sepatu hitam. Warna hitam juga menunjukkan kesederhanaan dan bersifat tidak lekas kotor, sehingga akan timbul nilai keadilan di dalam peraturan tersebut. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah membuat orang merasa bersalah dengan mengucapkan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, memanggil Fajar ke ruangan, berbicara empat mata, kenapa saat pembelajaran bahasa Inggris Fajar tidak bersemangat. Yang kedua, memberi masukan ke Budani untuk mencari informasi terkait kondisi Fajar di lingkungan rumahnya dan hubungan dengan teman-temannya di sekolah. Yang ketiga, mencari solusi atau pemecahan masalah atau solusi dalam masalah Fajar yang tidak semangat dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang keempat, membuat keyakinan kelas bersama Fajar agar Fajar konsisten atas keyakinan kelas yang dibuatnya. Guru menuntun murid agar menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan bimbingan guru dan memberikan pemahaman bahwa keyakinan kelas dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan harus selalu diperhatikan dalam berperilaku. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer, yaitu yang pertama, mengajak Dino dan Anto mengenali kesalahannya. Yang kedua, menanyakan kepada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Yang ketiga, mengarahkan Dino untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya dalam memperbaiki kesalahannya dengan cara belajar menjahit kancing baju Anto sepanjang siang hari setelah kejadian. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Yang pertama, Dino dikuatkan agar menjadi pribadi yang tanggung jawab, yaitu dengan menjahit kancing baju Anto dengan belajar bersama Pak Irfan. Dilatih agar mampu menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua, Anto diberi penguatan agar mampu menjadi pribadi yang mau memaafkan orang lain dan Ibu Suti juga mengatakan kepada Anto bahwa kemejanya sudah selesai diperbaiki sebelum pulang sekolah. Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Kontrol diri dan tanggung jawab, serta bagaimana orang yang bersalah kembali diterima di lingkungannya dan kembali berteman. Dino merasa senang karena diperlakukan dengan baik dan nyaman. Tidak dipojokkan, keyakinannya diperkuat dan memperoleh pengalaman belajar menjahit. Sedangkan Anto puas karena kebutuhannya terpenuhi. Hal ini terlihat dari kedua anak tersebut yang pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama dan bercanda gurau kembali.
Segitiga restitusi merupakan proses kolaborasi untuk mengajak murid mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Murid kita ajak berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana dia harus memperlakukan orang lain. Melalui segitiga restitusi dapat membantu murid mempunyai tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan kesalahan. Sehingga menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid untuk tidak melakukan kesalahannya lagi, dengan penekanannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Terima kasih, demikian paparan dari kelompok 2. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.